Indonesia di MTS 11 Tasikmalaya. Saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Malang akan melaksanakan uji kinerja atau UKIP hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menelaah unsur-unsur dan kebahasaan surat pribadi di kelas 7 semester 2. Bagaimana kegiatan pembelajaran kami? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Silakan Hajka pimpin doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kehadiran kalian dulu ya. Akbar Maulana, Arma Rizky Mufidah, Asti Fauzia, Ayuni Siti Nurjana, Ajis Kusniawan, Ajka Raifa, Ajkia Waulida. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, di antara kalian ada yang masih ingat tidak kita kemarin belajar mengenai apa? Ya, Indriani? Ya, betul sekali. Jadi kemarin itu kita belajar tentang jenis-jenis surat. Jenis surat itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama surat pribadi, yang kedua surat dinas. Selanjutnya kita juga belajar mengenai ciri-ciri surat dan cara menyimpulkan isi surat. Selanjutnya di antara kalian ada yang masih ingat ciri surat pribadi itu seperti apa? Iya, Askia? Iya, betul sekali. Surat pribadi itu tidak memiliki kop surat atau kepala surat. Selanjutnya, ciri kebahasaan dari surat pribadi itu seperti apa? Ada yang tahu? Iya, Clarissa? Iya, surat pribadi itu menggunakan bahasa yang bersifat non formal atau santai. Betul sekali anak-anak. Ya anak-anak, sekarang silakan kalian perhatikan tayangan yang Ibu tampilkan di depan ya. Di sini ada gambar 1, ada gambar 2. Apa yang kalian lihat di gambar 1 ini? Sebuah rumah. Kalau di gambar 2 ini bagian-bagian rumah atau unsur-unsur rumah. Unsur rumah itu terdiri dari apa saja? Atap, jendela, pintu, teras. Nah, apabila kita ingin membangun suatu rumah, apabila unsur-unsurnya ini tidak lengkap, apakah dapat dikatakan sebuah rumah yang baik? Tidak? Iya. Berarti kalau kita ingin membangun rumah ini, unsur-unsurnya harus Lengkap. Kira-kira nih, apa yang dapat kalian hubungkan antara rumah ini dengan sebuah surat? Ada yang ingin menjawab? Silakan angkat tangannya.
Ayo, Risti, silakan. Mau mencoba menjawab? Indriani, ya, silakan saya. Jadi, kalau kita ingin membangun suatu surat atau menulis suatu surat, harus bagaimana? Nah, unsur-unsurnya harus lengkap. Jadi tidak bisa dikatakan suatu surat yang baik apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Betul sekali. Jadi itu persamaan atau penganalogian antara sebuah rumah dengan sebuah surat. Jadi penting ya untuk kita mempelajari mengenai unsur-unsur surat supaya kita dapat memahami dan juga bisa menulis surat dengan baik dan benar. Anak-anak silakan perhatikan tayangan yang akan Ibu tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kabar kalian semua sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Pembahasan di video kali ini yaitu mengenai penamaan unsur-unsur dan kebangsaan surat, yaitu kompetensi dasar 3 2012, penamaan unsur-unsur dan kebangsaan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur surat pribadi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat melengkapi surat pribadi sesuai dengan unsur-unsur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memerinci unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi. Manfaat yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita dapat menentukan unsur-unsur surat pribadi. Yang kedua, kita dapat memahami kaidah kebahasaan surat pribadi. Dan yang ketiga, kita dapat memerinci unsur-unsur dan kebahasaan surat pribadi. Sekarang, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi, yang kedua yaitu tanya jawab terkait materi yang disampaikan, yang ketiga yaitu membentuk kelompok belajar, yang keempat yaitu berdiskusi, dan yang kelima yaitu presentasi kelompok. Ya anak-anak, sekarang kalian perhatikan yang ada di layar. Ini sebuah surat. Ini isi suratnya tentang apa? Coba dibaca dahulu ya. Sudah dibaca? Sudah? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Lili. Memberitahukan kepada sahabatnya bahwa gedung yang dulu menjadi tempat pentas dan latihan drama itu sudah rata dengan tanah. Bahwa kini sudah muncul bangunan super mewah yang sangat yang sayang tempat itu hanya untuk belanja. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya, ada yang tahu tidak alasannya mengapa surat yang Ibu tampilkan ini termasuk jenis surat pribadi? Ya, silakan Asti jawabannya kenapa? Karena dari segi cirinya tidak memiliki kop surat. Betul sekali. Beri tepuk tangan lagi anak-anak. Selanjutnya ada yang tahu tidak alasan selanjutnya? Iya, silakan Clarissa. Dari segi yang mengirim surat, ada yang mengirim surat atas nama perseorang, bukan instansi atau lembaga. Iya, betul sekali. Tepuk tangan lagi. Sekarang Ibu akan tampilkan beberapa materi yang akan ditayangkan. Kalian siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat materi-materi penting yang akan dipelajari hari ini. Siap? Simak baik-baik ya. Sekarang kita langsung saja ke pembahasan materi hari ini ya. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama tempat dan tanggal surat, yang kedua alamat surat atau alamat yang
Yang ketujuh, terakhir, nama beserta tanda tangan penulis surat. Anak-anak, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya ya, yaitu pembentukan kelompok. Kelas ini akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok, di mana kelompoknya itu terdiri dari 4 atau sampai 5 orang ya. Nah, nanti di kelompok besar tersebut akan dibagi lagi menjadi kelompok kecil. Jadi kelompok besar itu dibagi lagi menjadi 2 kelompok kecil. Kalian nanti berdiskusi secara berpasangan. Setelah berdiskusi secara berpasangan, lalu kalian kembali lagi ke dalam kelompok besar atau kelompok inti untuk mendiskusikan LKPD yang akan Ibu berikan dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam kertas LKPD. Silakan kalian bentuk kelompok diskusi kalian masing-masing. Silakan anak-anak. Sudah bentuk kelompoknya anak-anak? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian berdiskusi ya. Kalian kerjakan dulu secara berpasangan. Nanti kalian setelah beres gabung lagi ke dalam kelompok inti atau kelompok besar. Cara mengerjakannya langsung aja di LKPD-nya ya. Selain LKPD, Ibu juga akan membagikan bahan ajar materi yang tadi ditayangkan di depan ya, yang kita telah pelajari. Silakan kalian tulis nama anggota kelompok kalian. Nama anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, siapa saja. Anak-anak, coba kalian perhatikan ke depan. Ini adalah langkah-langkah kegiatan kita dalam berdiskusi, di mana kelas itu dibagi ke dalam beberapa kelompok ya. Kita sudah membagi kelas ini ke dalam 6 kelompok. Selanjutnya kita berdiskusi untuk menentukan unsur-unsur surat yang ada dalam surat pribadi. Itu ada dalam kegiatan pertama. Yang kedua, melengkapi bagian 4 dari surat pribadi. Jadi nanti yang kedua, di lembar kerja kalian yang kedua, itu ada suatu surat di mana surat itu di bagian isinya rumpang atau kosong, belum lengkap. Nah, tugas kalian adalah mengisi bagian rumpang tersebut sesuai dengan permasalahan yang sudah disajikan. Nantinya di sini kalian adalah memerinci unsur-unsur dan kebahasaan surat pribadi. Nanti di LKPD kalian itu akan ada surat pribadi, kalian perinci mana saja yang termasuk bagian-bagian surat dan kalian sendiri tentukan bagian-bagian surat tersebut termasuk ke dalam unsur surat yang mana. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, berarti kita lanjut ke materi selanjutnya sebagai bahan dalam mengisi LKPD yang akan dikerjakan ya. Silakan perhatikan kembali ke depan anak-anak. Silakan diperhatikan. Mari kita menerangkan unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Alasannya agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Yang kedua, alamat yang dituju. Alasannya agar pembaca tahu orang
Yang kelima, isi surat. Alasannya, pokok informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Materi selanjutnya yaitu kebahasaan surat pribadi. Surat pribadi memiliki ciri kebahasaan yang khas untuk mengungkapkan maksud penulis. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yaitu yang bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresi. Kata sapaan adalah kata untuk menyapa seseorang. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan materi yang tadi ditampilkan, sekarang Ibu ingin bertanya, Ridho, contoh kata ganti persona kepada diri sendiri, contohnya apa saja, Ridho? Saya, aku, daku, kami, kita. Iya, beri tepuk tangan. Ajka, kepada kata ganti persona kepada orang yang diajak bicara, contohnya apa saja? Kau, kamu, Anda, kau, mu, kalian. Beri tepuk tangan. Yang terakhir, kepada orang yang dibicarakan. Silakan Kristi. Iya, dia, beliaunya, mereka. Beri tepuk tangannya lagi. Anak-anak, sekarang Ibu akan sajikan beberapa contoh surat pribadi. Yang pertama yaitu sekarang contoh satu adalah surat pribadi untuk mengungkapkan perasaan. Jadi yang dibahas di sini adalah perasaan rindu dari seorang anak yang ingin berkumpul dengan orang tuanya. Selanjutnya, sekarang yang kedua, ini adalah contoh surat pribadi untuk bertukar kabar. Di mana di sini yang bertukar kabar itu adalah sahabat dengan sahabat lamanya. Selanjutnya, contoh surat pribadi yang ketiga, ini adalah surat pribadi untuk menyampaikan ide. Di mana idenya itu yaitu apa? Mereka ingin berlibur bersama-sama ke Malioboro. Selanjutnya ada contoh surat yang keempat. Ini adalah contoh surat pribadi untuk menceritakan pengalaman. Jadi ada beberapa pengalaman yang mereka alami. Selanjutnya mereka curahkan ke dalam sebuah surat. Selanjutnya ini adalah contoh surat yang kelima, yaitu ucapan terima kasih dari seorang sahabat kepada sahabatnya. Kira-kira nih ucapan terima kasihnya terima kasih apa? Karena telah menghadiri acara ulang tahun. Selain berterima kasih karena telah menghadiri acara ulang tahun, terus di sini juga ada ucapan terima kasih apa? Karena sahabatnya memberikan kado yang istimewa. Selain kado apa lagi? Iya, betul sekali. Dia juga berterima kasih karena sahabatnya telah memberikan doa yang terbaik untuk sahabatnya yang sedang ulang tahun. Inilah contoh-contoh surat pribadi dengan beberapa tujuan dari pengiriman surat pribadi tersebut ya anak-anak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup. Iya. Kegiatan diskusi dengan kelompok kecilnya kan sudah beres. Kita tinggal gabung ke kelompok inti. Nah, supaya kalian tidak tegang dan kita relax, kita akan ice breaking dulu. Coba kalian berdiri semuanya. Siap? Siap. Semangat? Bukan lagi. Tahu? Iya. Lanjut. Iya. Iya. Lanjut.
gabung ke kelompok besar. Setelah beres, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Yang termasuk tempat dan tanggal surat itu yang mana? Berarti itu ya udah Bandung. Hanya batu besar ya tempat kita. Yang kedua apa besar? 2023 saya. 2023. Nomor 2. Berarti. Nah. Terus cari di suratnya. Alamat yang dituju itu yang mana? Akbar. Coba cek Akbar suratnya mana? Alamat yang ditujunya yang mana? Tertutup. Ya, iya. Anak, karena waktu diskusi kelompoknya sudah habis, berarti saatnya kita maju ke presentasi kelompok. Siapkan anggota kalian, kelompok anggota kalian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi pengerjaan KKPD yang telah Ibu berikan. Silahkan untuk kelompok pertama ya, kelompok diksi, Risti dan teman-teman untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok isi akan mempresentasikan tentang pengelolaan hasil baru Tasikmalaya 28 Juli 2022, termasuk tempat dan tanggal surat. Untuk sahabatku Mela di Surabaya, alamat surat atau alamat yang dituju. Salam persahabatan dan salam pembuka. Sekali kita salam tempat dan tanggal pembuatan surat. Bandung 9 Agustus 2023. Alamat yang dituju dan di Medan. Salam pembuka, salam sayang untuk Bunda. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita maju ke kelompok kedua, yaitu kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Manas ingin mempresentasikan tentang penelaah unsur-unsur dan pembahasan surat pribadi. Tempat dan tanggal surat Tasikmalaya 28 Juli 2022. Alamat yang dituju untuk sahabatku Mela di Surabaya. Salam pembuka, salam persahabatan. Isi surat, Mel, aku lagi senang banget nih berkat doa dan dukunganmu. Aku akhirnya menang pada pertandingan bulu tangkis antar MTS. Wow, bangga deh rasanya. Paragraf kedua, terima kasih atas semangat yang diberikan padaku. Aku doakan semoga kamu di sana tetap menjadi juara kelas. Sekian dulu surat dari saya. Salam buat orang tua. Salam pendukung, salam ibu. Sekian dari kelompok Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
yang cukup mudah adalah selang terbuka. Mungkin sampai di sini dulu ya. Harapan nanti saya lancar dalam salam saling berkasihnya, salam berkebun. Razia termasuk dalam proses nama dan penandatangan pengirim surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk panggilan kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenal unsur-unsur kekuasaan pribadi. Kami dari kelompok D. Surabaya, atau alamat yang dituju, salam persahabatan, salam terbuka, hari dari lawan sekali kita jalan sehat saja kalimat pembuka paragraf. Ya aku lagi sedang lagi berkata kejadian di pulang di rumah sakit dalam nanti akan jaga diri baik-baik, bunda, jangan khawatir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kureda akan mempresentasikan Menelaah unsur-unsur dan kebangsaan surat pribadi. Tempat dan tanggal surat Tasikmalaya 28 Juli 2022. Alamat yang dituju untuk sahabatku Mela di Surabaya. Salam pembuka, salam persahabatan. Untuk isi surat dari Panji yaitu, Bunda mohon maaf Panji tidak bisa pulang besok. Panji masih betah liburan di rumah ini. Jemputnya minggu depan saja ya Bun. Panji akan jaga diri baik-baik. Kita jangan khawatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk berdiskusi dan presentasinya kita sudah selesai. Nah, sekarang Ibu ada games untuk kalian ya. Kalian di sini secara berkelompok maju ke depan untuk mengerjakan games yang sudah Ibu sediakan. Isi gamesnya kalian menjodohkan antara bagian-bagian surat dengan unsur-unsur surat. Paham? Kelompok yang di depan mengerjakan games. Untuk kalian ada tes formatif secara individu. Silakan ke depan saya. Iya, silakan, bebas. Yang lainnya di belakang berbaris. Yang lain, nah silakan kerjakan tes formatif yang Ibu berikan. Ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Ini sebagai tes untuk menguji pemahaman kalian terkait materi yang barusan disajikan. Ya. Ya, ya gantian belakang. Bagian siapa sekarang maju? Iya. Selanjutnya, iya.
Yes, betul semuanya. Lanjut kelompok terakhir, silakan. Maju kelompok terakhir. Iya, lanjut. Iya, selanjutnya. Ya, selanjutnya, yuk. Anak-anak, berarti untuk kegiatan pembelajaran kali ini kita telah selesai ya. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Asia. Kita mengenal unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi. Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita dapat menelaah unsur-unsur dan kaidah kebahasaan dari surat pribadi. Selanjutnya, hal apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Silakan Ayuni. Saya memahami unsur-unsur dan kaidah kebahasaan surat pribadi. Ya, jadi dan berarti pembelajaran hari ini telah memahami unsur-unsur dan kaidah kebahasaan dari surat pribadi. Target kalian untuk pembelajaran selanjutnya kira-kira setelah pembelajaran hari ini apa? Kalian ingin apa? Iya, jadi setelah kita tahu mengenai unsur-unsur surat pribadi, kita itu nantinya akan belajar mengenai menulis surat pribadi. Apakah pembelajaran hari ini kalian senang? Senang. Apakah kalian senang? Ya? Asik, merasa senang karena pembelajarannya menarik dan menyenangkan. Alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini telah selesai. Nanti kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya dengan materi menulis surat pribadi. Kata dan ibu, mari kita bersama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Aisyah, silakan tutup untuk membaca doa. Sikap, baca doa. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.